Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Oktari Hutagalung, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi PGSD tahun 2021. Saya bertugas di SDN 30 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Berikut saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Terima kasih ya anak-anak ibu sudah hadir semua hari ini. Kita belajar, lalu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kemarin tanggal berapa? 17 Agustus. Hari apa 17 Agustus? Hari kemerdekaan. Ya, benar. Kemarin adalah hari kemerdekaan kita. Biasanya kalau hari kemerdekaan kita banyak kegiatan ya kan? Ada lomba, upacara, tetapi berhubung sekarang masa pandemi, kita hanya bisa merayakan di dalam hati kita aja untuk menghormati negara kita sendiri. Nah,
terbiasa membuat proyek, ya kan? Hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, gimana, kapan, dan siapa. Lalu yang kedua, siswa dapat membagi informasi tersebut ke dalam peta pikiran atau mind map. Lalu, setelah kalian membagi ke dalam bentuk mind map tersebut, kalian harus dapat menunjukkan informasi tersebut di depan kelas. Lalu, siswa dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan hewan yang sudah disebutkan tadi. Setelah itu kalian menyeleksi informasi tersebut dan membuat badan cara kerja organ pernapasan hewan. Termotivasi anak-anak ibu supaya semangat belajar hari ini, mari kita melakukan tepuk PPK. Siap? Siap. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam pilihan, cerdas, berkarakter, kebijakan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Ayam, bebek, burung, kambing, dan manusia. Ya, benar. Ada ayam, ada bebek, ada burung, ada kambing, dan manusia. Nah, apa perbedaan dan persamaan makhluk-makhluk hidup tersebut? Saya Bu, sama-sama bernapas dan bergerak. Lalu perbedaannya, siapa yang bisa menjawab? Makhluk hidup yang ada di gambar berjalan menggunakan kaki, sedangkan yang di atas menggunakan sayap untuk terbang. Ya, benar. Makhluk hidup yang ada pada gambar ini sebagian besar bergerak menggunakan kaki. Lalu yang di atas, burung ini bergerak menggunakan sayap. Lalu, apakah semua makhluk hidup tersebut membutuhkan oksigen? Iya. Nah, bagaimana cara makhluk tersebut mengambil oksigen? Saya Bu, dengan cara bernapas. Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup yaitu dengan cara bernapas. Nah, dari gambar tadi, anak-anak ibu sudah bisa mengambil informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Mencari informasi penting bisa dari teks ataupun dari gambar. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Cara memperoleh informasi seperti yang kita lakukan tadi adalah mengamati gambar dan membaca teks dengan cermat. Ya, di kegiatan yang pertama tadi kalian sudah mengamati gambar untuk memperoleh informasi. Sekarang di sini ibu ada teks. Teks berikut ini juga ada di buku kalian. Apa judulnya di situ? Dayu dan ikan hias. Iya, Dayu dan ikan hias. Berikut ini amati dan pahami teks berikut untuk mencari informasi yang ada di dalam teks. Dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuariumnya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan Dayu bertanya-tanya, apa yang
dilakukan ikan-ikan itu? Setelah tadi kalian mengamati video dan teks tentang si Dayu tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk menguji apakah kalian sudah mengetahui informasi yang ada di dalam teks. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Oke, banyak yang tunjuk tangan. Alwi? Dayu. Beri tepuk mantap kepada Alwi. Lalu, jenis ikan hias apa yang dipelihara Dayu? Saya Bu. Ikan mas koki. Beri tepuk mantap untuk Taufik. Mantap. Di mana Dayu memelihara ikan mas kokinya? Saya Bu. Di akuarium. Iya, benar. Beri tepuk mantap untuk Rere. Mantap. Nah, dari beberapa contoh pertanyaan yang Ibu berikan tadi, itu adalah bukti bahwa kalian benar-benar mengamati teks yang Ibu tunjukkan. Jika kalian mengamati teks, maka kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk mengetahui informasi dari teks ataupun dari gambar, kita harus menggunakan kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon ataupun tanggapan dari seseorang. Tanggapan yang digunakan bisa penjelasan ataupun hanya berbentuk konfirmasi. Seperti yang barusan kita lakukan, itu adalah bentuk tanggapan konfirmasi karena singkat, padat, dan jelas. Kalimat tanya itu harus menggunakan kata tanya. Ada beberapa kata tanya. Di sini yang akan kita bahas adalah 4 kata tanya. Apa, di, ke, dari mana, kapan, dan siapa. Di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing fungsi dari kata tanya tersebut. Yang pertama,
ikan. Pada ikan, oksigen masuk melalui apa? Mulut. Melalui mulut, lalu masuk ke Insang. insang. Di dalam insang, oksigen diikat di mana, Nak? Darah. Di dalam pembuluh darah. Lalu keluar lagi melalui insang dan menuju ke mulut kembali. Ya, kelompok 3. Beri tepuk mantap untuk kelompok 3. Selanjutnya, hewan amfibi. Di sini contohnya adalah Mata. kata. Kata menghirup oksigen melalui Hidung. hidung, lalu menuju ke Rongga mulut. dari rongga mulut menuju ke mana lagi? Paru-paru. Iya, udara diikat di paru-paru lalu dikeluarkan lagi melalui Hidung. hidung lagi. Ya, bagus. Beri tepuk mantap untuk kelompok 4. Selanjutnya, di sini ada hewan reptil. Contohnya adalah kadal. Di sini reptil menghirup oksigen melalui apa? Hidung. Melalui hidung, lalu masuk ke Tenggorokan. tenggorokan menuju ke Paru-paru. iya, udara diikat di paru-paru. Terjadi pertukaran udara di paru-paru. Lalu keluar lagi melalui tenggorokan dan keluar di hidung. Iya, bagus kelompok 2. Beri tepuk mantap kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya di sini ada burung dan mamalia. Untuk burung dan mamalia hampir sama dengan reptil. Semua hewan yang organ pernapasannya atau alat pernapasannya di paru-paru hampir sama semua. Proses masuknya oksigen dari mulut atau dari hidung lalu menuju ke tenggorokan dan terjadi pertukaran udara di paru-paru. Bedanya, untuk burung udaranya itu terbagi menjadi 2. Sebagian di paru-paru dan sebagian di kantung udara. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Tugas kalian, di sini Ibu ada LKPD. Nah, di LKPD nanti anak-anak Ibu harus menyusun jadwal untuk proyek yang akan kita gunakan. Di sini proyeknya adalah membuat bagan pernapasan hewan. Ibu akan membagi satu kelompok satu hewan. Untuk kelompok 1
jenis hias yang dipelihara? Ikan emas koki. Mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Yang memelihara ikan hias Dayu. Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikannya, gerakan mulut. Udara masuk melalui hidung Menuju ke rongga mulut dan menuju paru-paru. ya. Terjadi pertukaran udara di paru-paru. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kepada kelompok 4. Beri tepuk mantap kepada kelompok 4. Silakan duduk. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ada apa saja anak-anak? Ada apa? Kata tanya. Ada kata tanya. Iya, kata tanya adalah sesuatu